terlihatlah di pandangan Yuyun, pandangan batinnya, ada 4 makhluk hitam besar, penuh dengan bulu. Mata mereka semua kemerahan, berdiri, melotot, dan mendengus-dengus ke arah Yuyun. Dengusannya seperti dengusan monyet. Yuyun terkesima, mulut menganga, mata hanya bisa menatap tak berkedip. Namun sepersekian detik, sosok makhluk buta keling ini berubah menjadi seorang lelaki yang begitu tampan, gagah, berpanjang dada, seperti seorang raja, tersenyum penuh arti ke arah Yuyun. Dan yang terjadi selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini masih seputar pesugihan juga, cuman ada yang berbeda. Biasanya cerita-cerita pesugihan yang masuk ke kita umumnya cerita tentang pelaku ataupun tumbal dari ritual-ritual pesugihan. Kali ini cerita yang dibagikan oleh salah satu narasumber yang bernama Teh Cicih, orang Sunda asli. Ini Teh Cicih membagikan kisah perjalanan hidup dari sahabatnya yang menjadi kuncen pesugihan. Biasanya kuncen pesugihan atau kuncen tempat-tempat keramat itu selalu laki-laki. Umumnya juga jarang yang masih usia muda, kebanyakan aki-aki. Kuncen kali ini yang memegang 2 tempat keramat yang disebut keramat Cilulumpang dan keramat Benda adalah seorang perempuan, anak bungsu dari kuncen yang pertama. Teh Cicih adalah sahabat karib dari si kuncen perempuan ini yang meninggal tahun 2025 bulan Mei kemarin. Meringkas kisah hidup si juru kunci dari awal dikenalkan dengan dunia-dunia mistis sampai jadi juru kunci penuh waktu melayani orang-orang yang tersesat, mengantarkan mereka mencari pesugihan. Keramat Cilulumpang dan keramat Benda masih berada di satu lokasi yang sama, hanya cukup berjauhan. Jarak dari keramat Cilulumpang ke keramat Benda itu sekitar 1,5 kilometer. Tepat berada di daerah Jawa Barat, di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, masuk ke area hutan jati milik perhutani. Teh Yuyun, sapaan akrab juru kunci perempuan ini. Teh Yuyun adalah anak bungsu dari 3 bersaudara.
anak pasangan dari Ki Asnawi dan Ce Elin. Dari ketiga saudara ini, yang pertama adalah anak laki-laki yang bernama Kang Mustofa, yang kedua bernama Kang Ojak, dan yang ketiga adalah Teh Yuyun sendiri. Dari 3 orang anak, yang terpilih menjadi penerus juru kunci 2 tempat keramat ini jatuh kepada Teh Yuyun. Dulu di zaman SDSB atau judi dana, ketika lagi marak-maraknya, 2 tempat keramat ini menjadi destinasi tujuan utama para pencari nomor lewat ritual-ritual mistis. Keramat Cilulumpang berada tepat di pinggiran jalan aspal, jalanan desa, di samping hutan jati yang begitu luas. Lokasinya sebenarnya tidak terlalu menyeramkan, hanya berupa pemakaman tua yang konon usianya ratusan tahun, dikelilingi areanya oleh rumpun-rumpun bambu hitam. Sedangkan keramat benda itu hanya berupa sebuah pohon yang disebut pohon benda. Memang pohonnya ini begitu besar, butuh 4-5 orang dewasa untuk melingkari pohon tersebut, dan sudah tumbuh semenjak gunung yang dialihfungsikan menjadi hutan jati ada. Keluarga Ki Asnawi sudah 5 generasi menjadi juru kunci dari 2 keramat ini secara turun-temurun. Dulu Yuyun ketika baru berusia 9 tahun, Yuyun sudah mulai dikenalkan kepada dunia gaib, di mana ketika Ki Asnawi yang merupakan sesepuh di kampung Cibulu sering dikunjungi oleh orang-orang dengan berbagai keperluan. Ketika menggarap pasien-pasiennya, Yuyun ini selalu dilibatkan oleh Ki Asnawi. Ketika membuat air jampi atau ketika mengobati, Yuyun selalu ada di samping Ki Asnawi, seolah diajari langsung, praktik langsung dengan bapaknya. Yuyun yang hidup di lingkungan keluarga dukun tentunya melihat dan menyaksikan praktik-praktik klinik adalah hal yang sudah biasa. Bahkan di usia 9 tahun, Yuyun ini sudah diberi sebuah pusaka berupa kalung bermatakan batu alam yang katanya diberi langsung oleh penguasa keramat Cilulumpang yang bernama Mbah Dalem. Yuyun hidup normal seperti anak-anak yang lain, sekolah seperti biasa, tak ada yang aneh. Namun selepas Yuyun lulus dari Semea, tepat saat itu tahun 2000, di usia Yuyun menginjak 17 tahun. Disitulah awal mula debut Yuyun memasuki dunia perkuncenan dimulai. Tepat di ulang tahunnya yang ke-17. Waktu itu, menurut cerita dari Teh Cici, Yuyun malam Jumat Kliwon, Yuyun dipanggil oleh Ki Asnawi tatkala selepas pulang ngaji dari musola. Jadi walaupun keluarga ini keluarga
kuncen pesugihan, tapi agamanya Islam. Rajin ke masjid, rajin pengajian juga. Inilah keunikan Muslim di negara kita. Setibanya di rumah, selepas pulang dari musola, ibunya Yuyun, Teh Elin, memanggil Yuyun. Yun, kamu ditunggu bapak. Bapak? Bapaknya di mana, Bu? Bapak kamu sekarang ada di Cilulumpang. Coba kamu temuin ke sana. Katanya, selepas kamu pulang ngaji, bapak tunggu di dekat Keramat Cilulumpang. Loh, ngapain sih, Bu? Yuyun mesti ke sana. Ada apa emang, Bu? Ada pasien lagi apa sih bapak? Bukan, ibu juga nggak tahu. Kamu pergi saja ke sana. Bapakmu sudah nunggu dari maghrib tadi, ucap ibunya. Yuyun pun langsung membuka mukena, berganti pakaian, mengenakan jaket yang cukup tebal, karena waktu itu cuaca lagi dingin. Maklumlah, musim kemarau sudah cukup lama. Selepas bersiap, Yuyun pun bergegas menuju Keramat Cilulumpang. Selepas tiba di ujung kampung Cibulu, Yuyun harus melewati pematang sawah yang cukup luas. Di ujung pematang sawah itulah Keramat Cilulumpang berada, tepat di pinggiran hutan jati di desa mereka. Bergegas Yuyun menuju ke lokasi sang bapak. Begitu sampai di sana, terlihatlah sosok Ki Asnawi bapaknya sedang duduk bersila, terus menaburkan bubuk kemenyan di depan makam tua, makamnya Mbah Dalem Cilulumpang. Melihat bapaknya yang sedang begitu husu, Yuyun tak berani menegur. Tahu betul, saat-saat seperti itu, bapaknya pasti sedang melakukan kontak batin dengan eyang Mbah Dalem yang dikebumikan di sana. Yuyun langsung saja masuk ke saung kecil, tempat istirahat juru kunci dan para pasien yang berkunjung ke sana. Yuyun duduk dan terus memperhatikan bapaknya. Waduh, si bapak kok lama banget. Lagi ritual apa? Bukannya lagi nggak ada pasien, pikir Yuyun. Namun ketika duduk menyandar di tiang saung, Yuyun yang iseng menatap ke sekitar Keramat Cilulumpang. Aduh, apa itu? Ucap Yuyun. Di sela-sela rumpun bambu sekeliling keramat, Yuyun melihat seperti ada 4 makhluk hitam layaknya bayangan malam, berjalan beriringan seperti tentara yang sedang patroli keamanan, mengitari Keramat Cilulumpang. Memang Yuyun seringlah melihat makhluk-makhluk seperti itu. Namun malam itu berbeda. Nuansanya begitu aneh. Hawanya pun dingin bukan main sampai merasuk ke dalam tulang. Dan keempat makhluk itu, ketika terlihat oleh Yuyun, berdiri begitu tegap lalu membungkukkan badan seolah memberi penghormatan kepada Yuyun. Yuyun hanya tersenyum kecil memperhatikan mereka. Pikirannya menerawang entah kemana. Yuyun yang melamun seperti itu dikagetkan oleh teguran sang bapak. Yun, bapak, kok bapak udah selesai? Ada apa, Pak? Ucap Yuyun. Begini, Yun. Sepertinya di antara anak-anak bapak, kamulah yang ditunjuk Mbah Dalem untuk melanjutkan bapak merawat 2 tempat keramat yang dijaga leluhur kita.
Loh, kenapa mesti Yuyun, Pak? Yuyun kan perempuan, Pak. Yun, mau perempuan mau laki-laki, semua sama. Bapak sendiri tak bisa menolak. Walau sudah beberapa generasi, keluarga kita selalu laki-laki yang ditunjuk. Bapak pun tak paham, kenapa untuk saat ini malah kamu yang dijadikan penerus Bapak. Asal kamu ketahui, Yun, ini bukan keinginan Bapak, tapi Mbah Dalem langsung dan Eyang Ganayaksa yang menunjuk wakil-wakilnya di dunia. Tak bisa ditolak, Yun. Tapi Pak, apa Yuyun layak, Pak? Layak. Lebih-lebih dari layak. Karena kau tahu sendiri kedua kakakmu tak bisa diandalkan. Mengantarkan sesaji saja ke tempat ini, mereka selalu menolak. Bagaimana? Apa kau sanggup meneruskan bapakmu ini merawat dua makam yang dijaga leluhur kita? Yuyun terdiam, seolah merenung menimbang-nimbang. Pantaskah dia? Karena selama ini belum ada yang namanya juru kunci dari golongan perempuan. Terlebih juru kunci tempat pesugihan. Bagaimana ya, Pak? Terus terang saja, Yuyun masih ragu, Pak. Yun, jangan ragu. Mereka semua tak akan menunjuk kamu kalau kamu tak mampu. Pokoknya, mulai minggu depan, kamu akan Bapak gembleng. Akan Bapak siapkan agar jadi juru kunci yang baik seperti Bapak dan kakek moyangmu, ucap Ki Asnawi. Akhirnya Yuyun pun hanya bisa mengangguk pasrah. Yun, sekarang kamu akan Bapak mandikan di sumur keramat itu sebagai ciri titik awal perjalanan kamu menjadi juru kunci, ucap Ki Asnawi. Yuyun pun menurut, lantas dituntun bapaknya ke sumur di dekat area tempat keramat. Di situ Yuyun dengan masih mengenakan pakaian disuruh duduk bersimpuh. Lantas selepas itu Ki Asnawi mulai menimba air sumur. Suara kerekan timbaan sumur terdengar melengking di malam hari itu. Guyuran demi guyuran air pun ditimpakan ke kepala Yuyun. Selepas diguyur sampai Yuyun basah kuyup, lalu Yuyun dituntun menghadap ke kuburannya Mbah Dalem Cilulumpang. Nah, di sini pemujaan dilakukan oleh pasangan bapak dan anak ini. Yuyun dengan tubuh basah kuyup menghadap ke kuburan Mbah Dalem Cilulumpang dipimpin oleh Ki Asnawi. Berdoa. Dan selesai berdoa, Ki Asnawi menyuruh Yuyun bersujud. Bersujud menyembah makam Mbah Dalem Cilulumpang. Yuyun walaupun sering belajar ngaji, tahu kalau sujud kepada selain Allah itu haram, murtad. Tetap Yuyun lakukan. Sujud dan bangkit duduk kembali diulangi sampai beberapa kali. Dan memang ada yang aneh. Di sujud yang keempat dan kelima, ketika Yuyun duduk bersimpuh lalu kembali bersujud, penglihatan Yuyun berbeda. Ketika mau sujud,
Yang dia lihat hanya 2 buah makam tua dan rumpun-rumpun bambu. Namun ketika bangkit, itu semua berubah menjadi bangunan yang begitu megah. Namun sekejap menghilang dan berganti terus seperti itu. Bahkan samar-samar Yuyun melihat sosok lelaki tua mengenakan pakaian seperti zaman kerajaan di masa lalu, duduk di sebuah singgasana tersenyum ke arah Yuyun ketika Yuyun sujud kembali untuk yang terakhir. Yuyun terkejut dan menoleh ke arah Ki Asnawi. Ki Asnawi bapaknya hanya mengangguk tersenyum saja. Sudah, itu sebagai bukti untukmu. Kalau memang Mbah Dalem Cilulumpang sudah menerima kamu. Sekarang kita pulang. Akan Bapak jelaskan tirakat dan ritual macam apa yang nanti harus kamu lakukan. Dengan tubuh yang basah kuyup itu, Yuyun pun bangkit kembali. Ada perasaan aneh di batin Yuyun, seolah batinnya terasa begitu ringan. Ada rasa bangga dan bahagia ketika diajak sang bapak kembali pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Yuyun disuruh mengganti pakaian. Selepas itu duduk di ruang tamu bersama Ki Asnawi. Ce Elin pun datang dan ikut duduk bersama mereka. Pak, ada apa sebenarnya Pak? Si Yuyun habis ngaji disuruh ke Cilulumpang. Itulah Bu, semalam Bapak dapat wangsit. Wangsit dari Eyang Dalem Cilulumpang. Didatangi pula oleh Eyang Ganayaksa dari Keramat Benda. Mereka meminta Bapak menyiapkan si Yuyun menjadi pengganti Bapak. Hah? Maksud Bapak si Yuyun teh mau dijadiin kuncen Pak? Dijadiin dukun? Iya Bu, mau bagaimana lagi? Ini juga bukan keinginan Bapak. Memang setiap generasi di keluarga Bapak pasti ada satu anak yang ditunjuk sebagai penerus. Dan untuk saat ini, generasi yang ke-7, Yuyun, yang jadi pengganti Bapak. Tapi Pak, Yuyun ini kan perempuan Pak. Apa enggak pamali perempuan jadi juru kunci? Ya enggak Bu, ini kan pilihan. Dipilih langsung sama Eyang Dalem dan Eyang Ganayaksa. Gak bisa ditolak Bu. Karena Ibu kan tahu sendiri, si Mustofa sama si Ojak mana mau nerusin Bapak. Ce Elin pun hanya tersenyum dan mengangguk saja. Dalam hati merasa bangga. Sama-sama perempuan, derajat seolah terangkat karena anak perempuannya dipilih langsung jadi juru kunci. Nah ini, jadi kuncen kok bangga gitu. Tapi itulah, karena memang keluarga ini kan turun-temurun jadi juru kunci. Jadi satu kebanggaan kalau terpilih oleh mereka yang disembah selama ini. Selepas itu, Ki Asnawi mulai menghitung weton dan naptuknya si Yuyun. Yuyun yang memang lahir hari Kamis Kliwon. Selepas dihitung naptuknya oleh Ki Asnawi, maka jumlahnya jadi 16. Kliwon 8 dan Kemis 8 pula. Yun, minggu depan, mulai di hari Selasa, kamu harus sudah mulai tirakat. Tirakat? Tirakat apa Pak? Tirakat puasa mutih selama 18 hari. Lalu ditutup puasa pati geni 3 hari. Semua total 21 hari berturut-turut. Kamu tirakat
sesuai perintah dari Eyang Dalem. Lalu Ki Asnawi menjelaskan semua tirakat yang harus Yuyun lakukan. Jadi selama 21 malam berturut-turut, Yuyun harus diam di kamar ritual di rumah mereka. Malam bergadang, melek, sambil membaca amalan pemberian Eyang Dalem. Siangnya puasa. Dan boleh tidur di siang hari, selepas waktu duhur saja. Yuyun walaupun merasa begitu berat melakukan tirakat seperti itu, namun dia disemangati oleh ibu dan bapaknya. Puasa mutih yang dilakukan oleh Yuyun, sahur dan bukanya hanya memakan segenggam nasi putih saja dan segelas air putih juga. Selepas itu nggak boleh makan minum apapun. Mau tak mau Yuyun pun menurut. Maka hari Selasa depannya dimulailah tirakat puasa mutih pertama Yuyun lakukan. Saat itu selepas sahur, Yuyun langsung mengambil air wudhu masuk ke dalam kamar ritual. Namun di sini keunikannya, kesesatannya. Selama ritual ini Yuyun tak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Dan yang lebih parah, wirid atau amalan yang katanya dari Mbah Dalem Cilulumpang itu berupa sholawat. Yang diamalkannya sholawat Jibril. Jelas ini penyimpangan. Ngamalin sholawat Jibril buat tirakat ritual jadi kuncen pesugihan. Ditambah nggak boleh sholat. Tapi hal ini nggak aneh loh. Nggak aneh. Banyak yang melakukan ritual-ritual nyeleneh persekutuan dengan jin, dengan setan, dengan iblis. Itu pirantinya, medianya berupa amalan-amalan yang islami. Bukan hanya kayak sholawat Jibril. Ada pula yang menggunakan amalan wirid Asmaul Husna, nama-nama Allah, nama-nama agung Allah, untuk melakukan ritual-ritual semacam itu. Nah inilah tipu daya setan yang betul-betul nyata. Begitu memprihatinkan. Amalkan anu kalau pengen anu. Amalkan anu kalau pengen anu dengan jumlah sekian, sekian, sekian. Namun ketika ditanya sanadnya dari mana, bungkam. Kalian harus hati-hati. Karena di media sosial, terlebih di aplikasi hitam tetangga sebelah, yang kayak gitu banyak bertebaran. Tanpa sanad yang jelas yang bersambung ke Rasulullah, tentunya nanti hanya kesesatan yang akan kalian terima. Hindari, jauhi. Jangan ikuti, cukup tahu saja. Setibanya di dalam kamar ritual, di situ sudah ada anglo, tempat pembakaran kemenyan yang masih mengepulkan asap. Yuyun pun duduk bersila, menaburkan kemenyan bubuk di dalam mangkok di sudutan kamar. Selepas asap kemenyan mengepul, Yuyun pun memejamkan mata, mengirim hadiah Fatihah ke Eyang Dalem Cilulumpang, sosok Raja Jin penguasa keramat yang dikuncenin sama bapaknya, meminta restu untuk memulai tirakat. Selepas itu, Yuyun lalu membaca sholawat. Dan ketika waktu duhur, Yuyun baru bisa tertidur. Dibangunkan oleh sang bapak tepat adzan maghrib, bersamaan dengan waktunya Yuyun buka puasa. Yuyun pun makan dengan begitu lahap. Dan yang membuat Ki Asnawi sedikit heran, ketika memakan buka dengan nasi putih,
Yuyun menaburkan kemenyan bubuk di makanannya. Loh, Yun, ini perintah Eyang Dalem, Pak. Oh, ya sudah, kau lanjutkan. Ki Asnawi sampai menggelengkan kepala. Wang dulu dia mah tidak seperti itu. Ini kita nasi paling banter nih ya, tabur garam. Lah ini ditaburin kemenyan. Lalu minum dengan begitu rakus. Dan selepas itu, Yuyun pun kembali menghadap ke arah kiblat. Menerima sodoran dari bapaknya arang yang sudah dinyalakan. Pintu ditutup Ki Asnawi, Yuyun kembali melakukan ritual. Di malam pertama ritual Yuyun, tirakat puasa mutih di dalam kamar rumahnya. Gangguan memang mulai berdatangan. Berbagai macam makhluk halus datang menemui Yuyun, terlihat dalam pandangan Yuyun. Hantu-hantu, siluman-siluman, dedemit-dedemit dari hutan jati datang silih berganti menggoda Yuyun untuk membatalkan tirakatnya. Bahkan Yuyun yang menahan perut lapar tengah malam itu, dia melihat ada seorang perempuan mengenakan kebaya merah dengan rambut yang tertutup kain putih seperti kerudung, membawa nampan berisi berbagai jenis makanan seperti ayam bakar, sate, dan sejenisnya. Itu masuk menembus dinding dan duduk di depan Yuyun. Neng, sok makan Neng, makan. Ini dari Eyang Dalem untuk kamu Neng. Ucap si perempuan itu sambil tersenyum begitu lembut. Dalam pikiran Yuyun, Eyang Dalem, bukannya perintah dari Eyang Dalem sesuai dengan apa yang diucapkan Bapak. Gak boleh makan minum selepas buka. Tapi kenapa perempuan ini datang bawa makanan ngaku disuruh Eyang Dalem? Yuyun tetap tak menggubris, hanya menatap ke arah makanan yang membangkitkan nafsunya. Sok Neng, sok dimakan saja Neng. Ini ayam bakarnya enak empuk Neng, gurih. Sok makan Neng, makan. Tapi Yuyun tetap diam. Si perempuan itu terus nyodor-nyodorin tuh baki. Sampai baki itu menyentuh lututnya Yuyun. Dipaksa Yuyun harus makan. Yuyun memperkencang bacaan sholawatnya. Terlihat perempuan ini seperti yang gelisah karena tak dituruti oleh Yuyun. Neng, sok makan. Hei, makan. Mulailah nada si perempuan yang tadinya begitu lembut mengeras. Seperti yang memaksa. Bahkan ada sedikit amarah di balik kata-katanya. Yuyun tak menggubris, hanya menggelengkan kepala dan terus bibirnya membaca sholawat. Meminta tolong, meminta kekuatan kepada Eyang Dalem. Perempuan itu langsung menunduk diam dengan tangan gemetar memegang baki yang berisi makanan. Neng, makan, makan Neng. Dia terus memaksa. Mulai merinding dan bergidik ketakutan Yuyun menyaksikan perempuan itu yang ketika mengangkat kepala, wajah si perempuan yang tadinya mulus dan begitu cantik mulai ditumbuhi bulu-bulu lebat yang begitu tebal. Muka perempuan itu berubah menjadi wajah seekor monyet betina. Mendelik, melotot penuh amarah ke arah Yuyun. Namun Yuyun langsung pejamkan mata sampai perempuan itu pun hilang dari pandangan Yuyun. Tak sampai di situ. Di tengah Yuyun
yang baru lepas dari godaan perempuan bermuka monyet seperti tadi. Tiba-tiba di balik dinding kamar ritual Yuyun, suara langkah-langkah kaki seperti tentara berbaris terdengar begitu rapi. Lalu dari atap rumah ada langkah-langkah yang seperti berloncatan. Yuyun yang memejamkan mata di kamar ritual yang begitu gelap mulai keheranan karena dari langit-langit kamar itu terdengar seperti ada makhluk yang berusaha menerobos turun masuk ke dalam kamar. Di pikiran Yuyun, langit-langit kamar kan tertutup. Itu apa dan siapa yang berusaha turun masuk ke dalam? Pikir Yuyun. Layaknya suara makhluk yang menuruni pohon itu terdengar di telinga Yuyun begitu nyata. Bahkan jatuh menginjak lantai kamar pun terdengar jelas. Bukan hanya satu, ada 3-4 makhluk yang masuk turun dari langit-langit kamar ke dalam kamar ritual. Terlihatlah di pandangan Yuyun, pandangan batinnya, ada 4 makhluk hitam besar, penuh dengan bulu. Mata mereka semua kemerahan, berdiri, melotot, dan mendengus-dengus ke arah Yuyun. Dengusannya seperti dengusan monyet. Mendekat, mencium-cium sekitaran tubuh Yuyun. Menyeringai. Yuyun seolah dikelilingi monyet-monyet raksasa. Begitu mengerikan. Hampir Yuyun ingin membatalkan tirakatnya, teriak lari keluar dari kamar. Namun, di tengah Yuyun yang rasa takutnya mulai memuncak, makhluk-makhluk itu yang tadinya begitu menyeramkan berubah menjadi 2 pasang lelaki dan perempuan seperti prajurit dan dayang yang tersenyum ke arah Yuyun lalu menghilang. Dan tepat menghilangnya 4 makhluk tadi bertepatan pula dengan terdengarnya adzan subuh di kejauhan. Nah ini, kita kan kalau puasa sahur itu sebelum adzan. Kalau si Yuyun enggak, pas adzan baru sahur. Lawang memang puasanya juga puasa yang nyeleneh. Beda sama puasanya kita yang memang ibadah. Pintu kamar pun terbuka, masuklah bapaknya menyodorkan nasi dan air putih. Gimana Yun? Yuyun hanya tersenyum. Ki Asnawi paham, lalu kembali keluar meninggalkan Yuyun sendirian. Waktu pun terus berlalu, berbagai godaan datang silih berganti menggoda Yuyun yang sedang tirakat. Lalu di malam terakhir tirakat puasa muti, di malam ke-18, selepas Yuyun digoda berbagai makhluk yang tak kasat mata, malam ke-18 ini suasana betul-betul berbeda. Selepas adzan Isya terdengar di telinga Yuyun, suasana di dalam kamar ritual menjadi lenggang, hening, seolah kamar ritual itu menjadi kedap suara. Suara bapak dan ibunya di rumah pun tak terdengar. Yuyun tak mendengar apapun di telinga. Yuyun hanya terus membaca amalan sholawat yang diajarkan sang bapak. Entah sudah masuk jam berapa, tiba-tiba keheningan pecah, keheningan buyar ketika Yuyun mendengar suara lelaki tua. "Cu, Ucu, bangun cu, ini Aki cu, ini Aki."
ucap suara itu. Yuyun pun kaget. Dia begitu mengenal suara itu. Lantas Yuyun pun membuka mata. Alangkah terkejutnya dia. Di hadapannya sudah duduk bersila seorang kakek tua dengan rambut yang sudah memutih penuh uban, mengenakan baju adat Sunda, lengkap dengan ikat kepala, tersenyum lembut ke arah Yuyun. Sosok lelaki tua yang ada di hadapan Yuyun tak lain adalah Ki Andarun, kakek kandungnya Yuyun, Kuncen Cilulumpang generasi kelima. Aki? Iya cu, ini Aki. Ini malam terakhir tirakatmu. Ikut dengan Aki memenuhi perintah Eyang Dalem Cilulumpang. Kamu Aki akan bawa menghadap Mbah Dalem untuk mendapatkan restu dari beliau, ucap Ki Andarun. Lalu Ki Andarun mengulurkan tangan kanannya. Yuyun pun menerima uluran tangan sang kakek. Lantas Yuyun diangkat berdiri. Namun ketika Yuyun dituntun berjalan, Yuyun menoleh ke belakang. Yuyun pun tercengang. Di depannya tubuh Yuyun, jasadnya Yuyun masih duduk bersila sambil terus membaca sholawat. Yuyun kaget. Ini kenapa? Ucap Yuyun. Lawang dia ngelihat tubuhnya sendiri duduk sambil tetap baca sholawat. Ki Andarun seperti yang tahu kebingungannya Yuyun. Tak usah heran. Yang ikut dengan Aki, kau ini adalah ruh dari tubuhmu, sukmamu. Jasadmu masih ada dalam kamar. Lalu Yuyun dituntun Ki Andarun itu menembus tembok kamar ritual. Begitu di luar rumah, di luar kamar, Yuyun melihat halaman rumahnya sendiri. Lalu Ki Andarun bukan mengajak Yuyun berjalan, tapi justru Yuyun dituntun dibawa terbang. Di situ Yuyun melihat dari atas suasana kampung Cibuluh tempat tinggalnya. Deretan atap-atap rumah, pesawahan, semua begitu nyata. Aki, ini bukan mimpi? Bukan, ini bukan mimpi. Saat itu Yuyun terbang bersama Ki Andarun di atas pesawahan kampung Cibuluh. Namun ada yang aneh. Selepas melewati area pesawahan yang di alam nyata berupa kebun dan hutan jati. Namun waktu itu yang ada dalam pandangan Yuyun justru suatu pemukiman yang begitu luas. Seperti pemukiman di masa lalu. Yuyun melihat di pintu seperti gapura. Ada kayak hulu balang zaman kerajaan seolah menjaga pintu masuk. Ki Andarun dan Yuyun pun turun. Dua makhluk itu pun tersenyum dan memberikan hormat kepada mereka berdua. Lalu Yuyun dituntun berjalan masuk ke dalam pemukiman itu. Yuyun yang begitu antusias melihat situasi di perkampungan itu begitu ramai oleh aktivitas penduduknya. Semua seperti orang-orang dalam film-film laga. Seperti masuk ke zaman kerajaan. Dan ketika melihat Ki Andarun bersama dengan Yuyun, orang-orang yang mereka lewati semua tersenyum dan menghormati. Suasananya di alam itu seperti antara gelap dan terang.
seperti waktu sandekala. Lalu Yuyun terus dibawa berjalan. Entah sudah berapa lama, tak terasa Yuyun sudah tiba di sebuah gerbang yang berlapis emas begitu indah. Di situ ada pula 4 orang penjaga lengkap dengan tombak dan perisainya, membukakan pintu emas itu. Lalu Yuyun dan Ki Andarun masuk ke dalam. Sampailah Yuyun dan Ki Andarun di sebuah aula yang begitu megah, begitu mewah. Ternyata aula itu adalah singgasananya Mbah Dalem Cilulumpang. Ki Andarun langsung duduk bersimpuh menyembah ke Mbah Dalem. Yuyun pun melakukan hal sama, menyembah dan langsung melakukan sujud seperti kakeknya sebanyak 7 kali. Di situ prosesi penobatan Yuyun sebagai kuncen sudah selayaknya seperti penobatan raja dilakukan. Dan sebagai ciri, Yuyun diangkat jadi penerus oleh Mbah Dalem. Yuyun diberikan sebilah benda pusaka berupa keris patrem, keris berbilah lurus yang panjangnya 1 jengkal jari orang dewasa. Benda itu pun diterima oleh Yuyun. Dan selepas itu, Yuyun pun dituntun kembali oleh Ki Andarun keluar dari istana Mbah Dalem Cilulumpang, dibawa kembali ke rumah. Ketika Yuyun kembali merasuk ke dalam jasadnya, dia membuka mata, suasana ternyata sudah pagi. Sedangkan keris pemberian Mbah Dalem Cilulumpang itu sudah ada di dalam genggaman tangan Yuyun. Dan terbukalah pintu kamar ritual. Terlihat Ki Asnawi yang tersenyum bahagia menatap ke arah anaknya. Bagus, ritual kamu berhasil. Yuyun, nanti malam kamu akan Bapak mandikan kembali di Keramat Cilulumpang. Karena esok hari kamu akan mulai kembali tirakat puasa Pati Geni. Pati Geni ini puasa penutup perintah dari Eyang Ganayaksa dari Keramat Benda. Yuyun pun hanya mengangguk saja. Siang hari itu, Ce Elin sibuk menyiapkan keperluan untuk memandikan Yuyun anaknya. Ke pasar beli umbo rampe sesajen komplit segala macam ada. Bahkan ampe numpang segala sebagai tanda syukur Yuyun lulus tirakat. Dan jam 10 malam, Yuyun bersama dengan Ki Asnawi berjalan menuju Keramat Cilulumpang. Yuyun membawa nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Di dalamnya berbagai sesaji komplit nasi tumpeng dan ingkang pitik atau ayam bakar. Langsung menuju Cilulumpang, sesaji itu pun disimpan di depan kuburannya Mbah Dalem Cilulumpang. Yuyun langsung dimandikan. Proses pemandian Yuyun dilakukan tepat tengah malam. Dan di situ Yuyun merasakan energi-energi hangat merasuk ke dalam tubuh. Yang menurut Ki Asnawi itu adalah proses pengisian. Entah apa yang dimasukkan, tapi yang jelas menurut Ki Asnawi, nanti sudah tiba waktunya Yuyun akan seperti Ki Asnawi bisa mengobati orang juga. Jadi Ki Asnawi ini bukan cuman layanin orang mau pesugihan, bisa ngobatin juga. Bahkan Ki Asnawi ini bisa pula
ngirim santet ke orang sesuai permintaan pasiennya. Prosesi itu semua selesai sekitar jam 1 malam. Yuyun pun dibawa pulang. Nah, esoknya selepas asar, Yuyun oleh Ki Asnawi dibawa ke Keramat Benda. Jalan kaki naik ke hutan jati. Dulu lokasi Keramat Benda itu ada di tengah hutan jati, yang saat ini area itu dijadikan jalan. Jadi dari jalan aspal, jalan baru yang menembus hutan jati, itu posisi Keramat Benda paling sekitar 100 meter saja dari pinggir jalan, yang dulunya hutan belantara. Naik ke gunung menuju Keramat Benda makan waktu 1 jam lamanya melewati jalanan setapak. Setibanya di situ, Yuyun yang memang sudah akrab dengan keramat itu karena sering membantu membawa sesaji bersama sang bapak dulu di masa lalu, sudah tak heran lagi, sudah begitu hafal dengan medan yang mereka tempuh sekitaran sana. Sesaji pun disimpan di bawah sela-sela akar pohon benda. Di situ Ki Asnawi pun mulai melakukan ritual. Selesai ritual sesaji, Yuyun kembali diajak pulang. Karena nanti malam Yuyun akan mulai tirakat puasa Pati Geni. Tirakat puasa Pati Geni pun dimulai hari Senin malam Selasa saat itu. Ketika memulai tirakat di dalam kamar, Yuyun yang tak boleh makan minum apapun dan tak boleh terkena cahaya matahari. Sampai dinding-dinding kamar itu dilapisi kain hitam oleh Ki Asnawi. Selama ritual itu pula, Yuyun merasa kalau dia bukan tinggal di dalam kamar, tetapi seolah tirakat di dalam sebuah goa. Terasa pengap dan lembab, tak bisa membedakan antara pagi, siang, ataupun malam. Dan selama 3 hari 3 malam di kamar ritual itu, Yuyun selalu didatangi sosok-sosok makhluk tinggi besar. Perwujudannya layaknya seperti seekor buta. Namun bukan ijo. Buta-buta itu berwarna keabuan dan hitam. Buta-buta itu hilir mudik silih berdatangan menyambangi Yuyun, seolah memperhatikan, bahkan seolah ingin menggagalkan tirakat Yuyun. Namun Yuyun yang sudah terbiasa, dia tetap bertahan. Tak se-ekstrim sewaktu ritual puasa Muti. 3 hari 3 malam puasa Pati Geni itu begitu lancar. Yuyun pun dinyatakan lulus, dan tepat lulusnya itu bertepatan dengan hari Jumat Kliwon. Di hari Jumat Kliwon itu, Yuyun yang keluar dengan badan yang begitu lemah, diberi air jampi oleh Ki Asnawi, tubuhnya langsung terasa segar. Dan sorenya langsung dimandikan air kembang di belakang rumah Ki Asnawi. Selepas dimandikan, malam harinya Yuyun kembali disuruh masuk ke kamar tirakat. Yuyun menurut karena kata Ki Asnawi, bapaknya itu, malam itu adalah malam penentuan di mana Yuyun akan diresmikan. Awalnya Yuyun tak punya pikiran aneh-aneh. Dia menurut perintah sang bapak masuk ke kamar ritual. Pintu dikunci dari luar. Dia duduk bersila. Dan tepat sekitar tengah malam, Yuyun mendengar suara seperti kuda. Tepat berhenti di balik dinding kamar ritual. Terdengar makhluk-makhluk yang saling berbicara. Dan tiba-tiba saja di hadapan Yuyun,
sosok buta keling, tinggi besar, sudah berdiri dan duduk di hadapan Yuyun. Mengenakan mahkota yang terbuat dari emas. Makhluk itu dengan taring yang mencuat, lidah terjulur, menatap ke arah Yuyun dengan tatapan yang begitu penuh arti. Yuyun terkesima, mulut menganga, mata hanya bisa menatap tak berkedip. Namun sepersekian detik, sosok makhluk buta keling ini berubah menjadi seorang lelaki yang begitu tampan, gagah, bertelanjang dada, seperti seorang raja, tersenyum penuh arti ke arah Yuyun. Dan yang terjadi selanjutnya, sosok jelmaan dari buta keling ini mengulurkan tangan menyentuh pundak Yuyun. Yuyun pun terpaku. Sedikit ada penolakan dalam hati ketika si lelaki jelmaan buta mendorong tubuh Yuyun sampai telentang. Selanjutnya, Yuyun hanya bisa pasrah ketika sosok lelaki ini mempreteli satu persatu pakaiannya, yang ternyata malam itu Yuyun dijadikan pemuas nafsu oleh sosok buta keling atau Eyang Ganayaksa, raja buta dari keramat benda. Kesucian Yuyun diserahkan ke makhluk halus yang akan menjadi sesembahannya. Sedangkan di luar kamar ritual, Elin terbangun tatkala mendengar suara rintihan dan desahan dari kamar Yuyun. Elin langsung bangunkan Ki Asnawi. "Pak, Bapak, itu si Yuyun teh kenapa?" "Shh, biarkan saja. Itu pertanda Yuyun lagi menjalankan ritual terakhir. Itu pasti Prabu Ganayaksa yang datang menemui Yuyun. Sudah, biarkan saja. Ini buat kebaikan anak keturunan kita." Elin yang memang agak curiga, namun terus diyakinkan oleh sang suami, akhirnya menurut saja. Dan esok paginya, Yuyun keluar dari kamar tirakat, berjalan mengangkang seperti yang begitu kesakitan. Dan ketika ibunya bertanya, "Yun, kamu teh kenapa? Kok jalan ngangkang kayak gitu?" "Ah, enggak Bu, cuman kebelet aja," ucap Yuyun tersipu malu, yang langsung lari masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Ki Asnawi hanya tersenyum melihat sang anak sudah lulus bahkan dijadikan pemuas nafsu oleh buta Ganayaksa, si penguasa kerajaan buta keramat benda. Hal itu hanya diketahui Yuyun dan Ki Asnawi bapaknya. Dan yang terakhir mengetahui itu adalah Teh Cici, sahabat karibnya narasumber kita. Selepas itu, Yuyun pun resmi sudah menjadi penerus Ki Asnawi dan mulai menjadi kuncen magang paruh waktu, membantu Ki Asnawi melayani para peziarah, para pasien-pasien yang ingin mencari pesugihan di Keramat Cilulumpang dan Keramat Benda. Dan setiap malam Jumat Kliwon, Yuyun selepas menyimpan sesaji di Cilulumpang dan di Keramat Benda sore harinya, malam hari selepas Isya, Yuyun selalu mandi kembang menggunakan minyak wangi-wangian di sekujur tubuhnya. Dan tepat tengah malam, buta Ganayaksa selalu datang untuk kembali mencicipi tubuh Yuyun, si juru kunci perempuan ini. Dan itu terus berlanjut sampai Yuyun menikah, bahkan memiliki seorang anak.
Semenjak saat itu, Yuyun sering dikenalkan Ki Asnawi ke pasien-pasien yang datang ke dirinya. Ditunjuk sebagai penerus. Kalau nanti Aki sudah tak ada, jangan takut, masih ada Yuyun yang menggantikan Aki. Jadi mulai dipromosiin nih, mulai dikasih panggung sama Ki Asnawi. Waktu terus berlalu. Di usia ke-25, Yuyun pun dipersunting oleh seorang lelaki yang akrab dipanggil Kang Noeng. Kang Noeng ini merupakan pasien langganannya Ki Asnawi. Dari hasil pernikahan dengan Kang Noeng, Yuyun dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Fitri. Dan tepat di tahun 2013, Yuyun akhirnya resmi menjadi juru kunci penuh waktu menggantikan Ki Asnawi bapaknya, yang saat itu usia Ki Asnawi sudah 75 tahun. Di tahun 2013 itu pula Yuyun genap berusia 30 tahun. Juru kunci termuda di dunia pesugihan. Terlebih pemecah rekor pula. Ya juru kunci betina, ya juga jadi nafsu sesembahannya. 1 tahun pasca Yuyun penuh menjadi juru kunci menggantikan Ki Asnawi. Satu saat di rumah Ki Asnawi, waktu itu Ki Asnawi yang tinggal sendiri di rumah kediamannya. Dia kedatangan tamu seorang perempuan bernama Sinta. Sinta ini mengaku berasal dari daerah Jakarta. Tahu kediaman Ki Asnawi dari kenalannya orang Bandung yang pernah dibantu Ki Asnawi pesugihan di Cilulumpang. Waktu itu pagi hari, Sinta yang turun dari sebuah angkot masuk ke kampung Cibulu, menanyakan kediaman Ki Asnawi dan diantar oleh salah satu warga di sana sampai di depan rumah Ki Asnawi. Setibanya Sinta di depan rumah Ki Asnawi, Sinta pun beruluk salam. Ki Asnawi pun yang mendengar langsung membukakan pintu dari dalam. Ada tamu. Neng dari mana? Saya dari Jakarta, Ki. Sengaja datang, ada perlu sama Aki. Ya sudah, masuk dulu Neng, masuk, ucap Ki Asnawi. Sinta pun masuk ke dalam rumah Ki Asnawi. Disuruh duduk di kursi ruang tamu, disuguhi air teh hangat oleh Ki Asnawi. Ki Asnawi pun mulai menanyai Sinta ada maksud keperluan apa jauh-jauh dari Jakarta menemui dirinya. Jadi begini Ki, terus terang saja, sebelum datang ke rumah Ki Asnawi, saya sudah beberapa kali minta bantuan orang pintar untuk membantu menyelesaikan masalah saya, Ki. Masalah? Masalah apa, Neng? Begini, Ki. Sinta pun cerita. Yang intinya, Sinta adalah seorang janda tanpa anak. Dicerai, dibuang, dicampakkan oleh suaminya karena 10 tahun berumah tangga belum juga bisa memberikan keturunan. Yang padahal suaminya dulu menikah dalam posisi yang masih miskin. Namun selepas hidup mendingan, udah mulai ketemu usaha, malah selingkuh dengan salah satu karyawan sampai tega mendepak Sinta, menceraikan Sinta, mencampakkan dan mengusir begitu saja. Saya dendam, Ki. Saya dendam. Saya ingin membalas dendam kepada mantan suami dan istri barunya, Ki. Tolong, Ki. Saya nyari pesugihan, Ki. Nyari pesugihan agar saya bisa kaya raya
dan membalaskan rasa sakit hati saya, Ki. Jadi, Neng Sinta teh nyari pesugihan. Iya, Ki. Saya percaya Aki bisa bantu saya. Teman saya kan dulu yang di Bandung yang punya pabrik kerupuk, itu dibantu sama Aki juga. Katanya dapatnya di Keramat Cilulumpang. Aduh, Neng, Aki teh sudah lama gak jadi juru kunci. Dan Aki sudah tidak lagi melayani hal-hal seperti ini. Ucap Ki Asnawi sambil tersenyum. Namun Sinta mendengar itu langsung menunduk putus asa. Tapi tenang, Neng, ada kok yang gantiin Aki, yang nerusin Aki. Masih anak Aki sendiri. Tunggulah di sini. Aki akan nyuruh orang manggil anak Aki. Muka Sinta pun kembali cerah. Lalu Ki Asnawi keluar. Lengak tengok kiri kanan. Ada anak kecil lewat. Jang, sini Jang. Ada apa, Ki? Jang, sekarang ke rumah Teh Yuyun. Suruh Teh Yuyun ke sini. Bilang, penting kata Aki. Iya, Ki. Si anak kecil ini pun langsung lari ke rumah Yuyun. Yuyun waktu itu lagi jemur pakaian. Teh Yuyun, Teh Yuyun. Yuyun menoleh. Ada apa, Jang? Itu teh, dipanggil si Aki. Kata si Aki disuruh ke rumah, ada yang penting. Ada yang penting? Ada apa tuh si bapak teh? Pikir Yuyun. Ya sudah sebentar, Teteh mau beresin dulu jemur pakaian. Yuyun menyelesaikan dulu pekerjaannya. Selepas itu, langsung buru-buru menuju ke rumah sang bapak. Setibanya di situ, betullah prediksi Yuyun. Ternyata memang ada tamu yang berkunjung ke rumah bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Asnawi. Nah, ini Yuyun anak saya. Yun, masuk Yun, ada tamu. Iya Pak. Yuyun masuk ke dalam dan duduk di samping Ki Asnawi. Nah, Neng Sinta, tinggal ngomong saja ke Yuyun anak saya. Sinta pun kaget. Karena ternyata ada juga juru kunci perempuan dan masih muda. Seumuran dengan Sinta. Ada apa ini teh Pak? Ini, sok. Ngomong saja sama Neng Sinta. Bapak mau istirahat dulu. Ucap Ki Asnawi yang langsung meninggalkan mereka berdua. Lalu di situ Yuyun pun menanyai Sinta maksud dan tujuannya datang menemui sang bapak. Sinta pun cerita apa yang jadi latar belakang keinginannya jauh-jauh datang menemui Ki Asnawi. Mendengar itu Yuyun yang sesama perempuan tentunya timbul kebencian. Kurang ajar memang teh. Lelaki kayak gitu nggak bisa dibiarin teh. Sekalian aja teh mantan suami Teteh ama si perempuan yang istri mudanya itu. Jadikan tumbal saja teh. Jangan tanggung teh. Kalau Teteh mau balas dendam, jangan tanggung-tanggung teh. Saya ini perempuan, ngerasain rasa sakitnya Teteh. Memangnya bisa Teh Yuyun kalau mantan suami sama istri mudanya itu dijadikan tumbal? Bisa Teh, bisa. Saya yang jamin Teh. Mereka mati jadi tumbal. Dendam Teteh terlampiaskan. Teteh pun dapat kekayaan. Bagaimana Teh? Ini asal Teh Sinta mau saja dengan syarat-syarat yang harus dilakukan nanti. Mau Teh Yuyun? Saya mau Teh. Saya siap lah. Saya siap. Ucap Sinta yang seolah mendapatkan harapan yang begitu besar. Bagus, tunggu sebentar. Saya mau ritual dulu sebentar, ucap Yuyun. Yang langsung tersenyum dan berdiri meninggalkan Sinta di ruang tamu. Yuyun masuk ke sebuah kamar yang dulu menjadi kamar tirakatnya. Di situ Yuyun melakukan kontak batin dengan Mbah Cilulumpang dan sekaligus kontak batin dengan Prabu Ganayaksa si Raja Buta. Maksudnya
untuk meminta petunjuk pesugihan mana yang cocok buat Sinta. Yang ternyata dari wangsit yang diterima Yuyun, Sinta harus dibawa ke Keramat Benda melakukan ritual pesugihan ke Prabu Ganayaksa. Hal itu pun langsung Yuyun sampaikan. Namun ada yang berbeda. Ketika berhadapan kembali dengan Sinta, bagaimana Teh Yuyun? Begini Teh, di antara dua tempat keramat yang cocok sama Teh Sinta, itu cuma di Keramat Benda. Oh, jadi bukan di Cilulumpang seperti kawan saya Teh. Bukan. Teh Sinta cocoknya di Keramat Benda. Lokasinya ada di tengah hutan jati. Apa Teh Sinta sanggup? Sinta terdiam. Mengingat kembali rasa sakit hati dan dendam yang begitu besar. Baik Teh, saya sanggup Teh, saya sanggup. Tapi ritualnya seperti apa Teh? Begini Teh Sinta, ritualnya ini memang agak berbeda. Teh Sinta diharuskan tapa wudo. Tapa wudo? Apa itu Teh tapa wudo? Tapa wudo berarti Teh Sinta harus tapa telanjang bulat di Keramat Benda. Waduh, jadi saya tapaknya gak pakai baju Teh? Iya Teh Sinta, gak boleh pakai baju. Itu sesuai perintah dari Prabu Ganayaksa. Dan ini pesugihan jual musuh. Dua musuh Teteh, mantan suami dan istri mudanya, akan dijual dijadikan tumbal. Dan gantinya Teteh akan mendapatkan harta kekayaan. Sempat terdiam cukup lama si Sinta ini. Dia membayangkan tapa telanjang di hutan sendirian. Berapa lama Teh saya tirakat di hutan Teh? Paling lama cuma 3 hari. Nanti biar saya nyuruh Kang Noeng suami saya membuatkan gubuk kecil di sekitar pohon benda. Buat tempat Teteh melakukan ritual. Akhirnya Sinta pun setuju. Lantas hari itu juga Noeng pun membuat gubuk darurat di sekitaran Keramat Benda sesuai perintah Yuyun istrinya. Sedangkan Sinta hari itu menginap di rumah Yuyun karena malam hari nanti ritual pertama penyucian diri akan dilakukan oleh Yuyun. Tengah malam Sinta sebelum esoknya melakukan tirakat ritual tapa wudo atau tapak telanjang. Sinta dimandikan oleh Yuyun. Dan ketika Sinta tidur di tengah malam, Sinta bermimpi berada di tengah hutan, ditemui seorang lelaki tampan seperti seorang raja yang diiring 8 pengawal yang tersenyum menggupaikan tangan ke arah Sinta. Namun Sinta langsung bangun. Mimpi itu pun dia ceritakan kepada Yuyun. Yuyun pun tersenyum karena sosok lelaki tampan itu tak lain adalah Prabu Ganayaksa, Raja Buto Keling dari Keramat Benda. Wah, kalau gitu, itu sudah jelas Teh Sinta. Teh Sinta pasti lulus dan diterima pesugihan di sana. Sekarang Teteh mandi persiapan. Saung kemarin sudah selesai dibuatkan suami saya. Nanti selepas asar, Teteh saya antar ke Keramat Benda. Sinta hanya mengangguk saja. Noeng pun membantu menyiapkan berbagai macam sesaji. Dan selepas itu, tepat jam 5 sore, Sinta dan Yuyun berjalan bersama naik ke Gunung Kebon Jati menuju Keramat Benda. Setibanya di sana, waktu sudah mulai agak gelap. Yuyun pun memulai ritual pembukaan, membakar kemenyan, menyerahkan sesaji persembahan.
Sedangkan Sinta langsung disuruh menanggalkan semua pakaiannya. Selepas itu, Sinta pun ditinggal di gubuk darurat sendirian. Yuyun kembali pulang ke rumahnya dan berjanji esok pagi akan datang menjemput Sinta. Jadi ritual yang mestinya 3 hari, dikarenakan Sinta didatangi langsung Prabu Ganayaksa, akhirnya hanya cukup ritual 1 malam saja. Selepas kepergian Teh Yuyun, Sinta pun langsung duduk bersila begitu hikmat, tanpa sehelai benang pun yang melekat. Dia terus memanggil Prabu Ganayaksa, Raja Buta di Keramat Benda. Waktu terus berlalu. Dengan bantuan Yuyun, tak banyak gangguan di ritualnya Sinta malam itu. Dan tepat tengah malam, persis seperti yang ada dalam mimpi Sinta, sosok Prabu Ganayaksa yang berwujud lelaki tampan bertelanjang dada datang beruluk salam masuk ke gubuk tempat Sinta duduk bersila. Dan selanjutnya, seperti yang dulu pernah dialami Yuyun, Sinta ditiduri oleh Prabu Ganayaksa. Dan di sini, ketika Sinta ditindih ditunggangi oleh Prabu Ganayaksa, lelaki tampan itu berubah-ubah wujudnya. Sekejap wujudnya berubah seperti monyet yang begitu menakutkan. Sekejap berubah seperti lelaki tampan. Namun Sinta tak peduli, walau taring dan liur si monyet buta keling menjilati sekujur tubuhnya. Yang ada dalam pikiran Sinta hanya dendam yang ingin terbalaskan. Dan Sinta saking lelahnya sampai tertidur begitu lelap. Pagi hari dijemput dan dibangunkan Yuyun sambil mengulum senyum. Sinta pun langsung mengenakan kembali pakaian. Sinta bertanya, "Bagaimana Teh? Sudah beres?" Foto mantan suami dan istri mudanya itu sudah Teteh serahkan di bawah pohon benda. "Sekarang kita pulang saja," ucap Teh Yuyun. Sinta hanya menurut. Sinta pun ikut pulang ke rumah Yuyun. Lalu di rumah Yuyun, setelah keluar dari kamar, dia pun datang ke ruang tamu menyerahkan sesuatu kepada Sinta. "Teh Sinta, benda ini adalah ciri bagi para pemuja Prabu Ganayaksa. Teh Sinta simpan di altar. Buatlah tempat pemujaan sendiri di rumah nanti. Jangan lupa, setiap malam Jumat Kliwon, Teh Sinta harus menyediakan sesaji seperti di Keramat Benda. Dan nanti ketika Prabu Ganayaksa datang menemui Teh Sinta, tentunya Teh Sinta tahu apa yang harus dilakukan. Seperti semalam." Sinta pun paham. Berarti dia harus melayani si Prabu Ganayaksa, Raja Buto Keling. Selepas itu esoknya Sinta pun pamitan pulang balik kembali ke Jakarta. Kontak lewat telepon terjadi 1 minggu pasca ritual di Keramat Benda. Sinta mengabarkan kepada Yuyun kalau mantan suami dan istri mudanya mati terlibat kecelakaan tunggal di jalan raya. Sinta tersenyum terbahak-bahak, begitu senang dan bahagia. Dan bahkan Sinta mengaku, selepas melakukan ritual, rejeki datang mengalir begitu deras. Proyek-proyek yang pernah Sinta garap yang dulu terhenti karena gara-gara perceraian. Karena Neng Sinta ini bisa dibilang dia kerja di dunia marketing pemasaran, yaitu memasarkan bangunan-bangunan ataupun perumahan. Dan dulu yang sempat terhenti itu terbuka kembali begitu banyak. Sampai dalam beberapa hari saja
Sinta bisa mengeluarkan 6-8 unit rumah yang terjual. Lalu Sinta pun berjanji akan datang ke rumah Yuyun sekedar memberikan rasa terima kasih. Yuyun pun hanya tersenyum karena hal itu merupakan hal yang sudah biasa buat Yuyun selaku juru kunci betina. Singkat cerita, di akhir tahun 2014 bulan Desember, Ki Asnawi yang memang sudah tua renta 1 tahun pasca menyerahkan kedudukannya kepada Yuyun sebagai juru kunci tempat keramat, Asnawi jatuh sakit-sakitan. Waktu itu hanya Yuyun yang menemani Asnawi sendiri di rumahnya. Sedangkan Mustofa dan si Ojak, walau bapaknya lagi sekarat, gak mau nengok sama sekali. Yuyun yang mengurus segala keperluan bapaknya. Di mana waktu itu Ki Asnawi sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya terbaring lemah di atas ranjang. Yuyun tertidur di samping sang bapak tengah malam itu. Namun Yuyun terbangun ketika mendengar suara telapak kaki kuda kumplit dengan suara ringkikannya dan gedoran di pintu depan rumah bapaknya. Yuyun pun buru-buru lari keluar. Namun ketika Yuyun membuka pintu, yang dia lihat justru Ki Asnawi bapaknya berdiri tersenyum, naik dituntun ke atas kuda. Lalu tali kekang kuda dituntun seorang lelaki tinggi besar tersenyum melambaikan tangan ke arah Yuyun yang langsung menghilang di dalam kegelapan. Yuyun yang terpana melihat itu lantas berlari ke kamar sang bapak. Dia hanya terdiam menatap jenazah sang bapak yang sudah tak bernyawa. Malam itu Ki Asnawi, juru kunci ke-6 keramat Cilulumpang dan keramat Benda, mati dijemput setan. Istilah bahasa di orang Sunda, setan naik kuda, itu betul-betul nyata. Ki Asnawi dijemput setan naik kuda. Esok paginya gemparlah warga Cibulu. Semua datang melayat ke rumah Ki Asnawi, termasuk orang-orang yang dulu sempat ditolong Ki Asnawi semasa hidupnya. Selepas pemakaman Ki Asnawi, semua benda-benda pusaka milik Ki Asnawi pun beralih dirawat oleh Yuyun. Dan semenjak itu pula debut Yuyun sebagai kuncen betina dimulai. Sedangkan Sinta adalah contoh pertama orang yang lulus pesugihan diantar langsung oleh Yuyun semenjak penuh menjadi juru kunci. Waktu terus berlalu, Yuyun yang jadi juru kunci tak pernah sedikit pun ada rasa menyesal ataupun malu. Bahkan merasa bangga dengan kedudukannya yang seperti itu. Warga pun sekitaran Cibulu banyak yang menghormati Yuyun karena Yuyun dianggap sesepuh di sana. Nah, tepat di tahun 2025, tahun ini, di bulan Februari, Yuyun yang usianya menginjak 42 tahun, dia mengidap penyakit yang agak aneh. Bisa disebut seperti darah tinggi, bisa pula disebut kolesterol. Karena yang terasa oleh Yuyun, setiap pagi kepalanya selalu berat dan terasa pusing. Pandangan pun kadang suka berkunang-kunang. Namun ketika datang ke dokter diperiksa normal. Nah, satu saat di bulan Mei, Yuyun, Cici, dan beberapa tetangga kalau selepas selesai pekerjaan rumah itu sering nongkrong ngumpul ngerumpi. Waktu itu Yuyun cerita kepada Cici ketika ibu-ibu yang lain sudah pada pamitan pulang. "Cih, teteh mah euy, semalam ngimpi agak aneh," ucap Yuyun.
Mimpi apa teh? Itu Ci, semalam teteh mimpi ngelihat bapak. Ki Asnawi teh? Iya, si bapak Asnawi. Itu lagi nuntun 3 ekor domba. 2 jantan, 1 betina. Waktu teteh tegur, bapak bilang kalau 3 domba itu mau disembelih. Teteh ngikut Ci di belakang bapak ke kebun bambu di Cilulumpang. Namun ketika domba-domba jantan mau disembelih, kedua domba jantan itu kabur dan lari Ci. Dan akhirnya yang disembelih itu yang betina. Bangun-bangun kepala teteh puyeng. Sampai kerasa muter nih kepala. Sekarang aja kepala teteh masih nyut-nyutan. Ucap Yuyun. Waduh, kira-kira arti mimpi itu apa teh? Setahu teteh, 3 ekor domba itu berarti anak bapak. 2 jantan 1 betina. Itu berarti kan Kang Emus, Kang Ojak, sama teteh Ci. Mendengar itu, Cici pun pucat pasi. Karena Yuyun cerita domba yang betina lah yang disembelih oleh Ki Asnawi dalam mimpinya Yuyun. Jadi, iya Ci, kalau misalnya Ci, umur teteh nggak panjang, umur teteh nggak lama, teteh mau minta maaf sama kamu Ci. Soalnya selama ini cuma kamulah sahabat yang pengertian dan mau dekat dengan teteh. Ucap Teh Yuyun. Cici pun hanya terdiam. Ada rasa kehilangan dalam hati, takut mimpi itu jadi kenyataan. Lalu tak lama terdengar suara adzan zuhur. Yuyun pun pamitan. Cici hanya mengangguk saja. Yuyun pulang kembali ke rumahnya. Baru saja 15 menit ditinggal Yuyun, Cici yang lagi nyapu di halaman tiba-tiba kaget mendengar suara teriakan. Cici pun lari ke sumber suara teriakan tadi, yang ternyata ada 5 orang tetangga lagi ngumpul dengan begitu panik teriak-teriak di depan rumah Yuyun. Jantung Cici sudah tak karuan. Dia berlari mendekat dan alangkah terkejutnya Cici, Yuyun sudah tergeletak pingsan di depan rumah yang menurut salah satu tetangga, Yuyun tiba-tiba jalan sempoyongan, jatuh dan kepalanya membentur lantai. Lalu orang-orang pada berkumpul. Yuyun dibopong dibawa masuk ke dalam kamar. Si Noeng mana? Si Noeng mana? Teriak para tetangga. Namun Noeng memang kan kerja, belum pulang saat itu. Dan tak lama Fitri yang baru pulang sekolah pun datang. Dia menangis melihat sang ibu yang kondisinya seperti itu. Lalu karena Noeng tak ada, ketua RT, Cici dan yang lain pun inisiatif membawa Teh Yuyun ke dokter terdekat. Ketika sampai di tempat dokter, Yuyun langsung diperiksa. Yang ternyata Yuyun hanya dikatakan pusing akibat darah tinggi saja. Diberi obat. Waktu itu Yuyun sudah siuman, namun seperti yang lemah tak bertenaga. Noeng pun sudah datang disusul para tetangga. Yuyun pun kembali dibawa pulang ke rumah. Cici menunggu Yuyun di rumah saat itu. Menemani Yuyun sampai sekitar jam 11 malam. Namun Cici pamitan karena tak enak dengan anak dan suaminya. Teh, Cici pamit ya teh. Dengan suara lemah, Yuyun menjawab. Iya Ci, ingat ya Ci, teteh minta maaf kalau teteh banyak salah. Sekalian teteh mau titip, sesekali nanti kau tengoklah si Fitri. Karena kamu sahabat teteh satu-satunya. Ucap Teh Yuyun. Cici pun hanya mengangguk.
tak punya pikiran aneh-aneh. Cici hanya berharap Teh Yuyun kembali sehat. Sedangkan sekepulangannya Cici, Fitri lah yang menunggui sang ibu. Sedangkan Noeng sudah tertidur lelap. Jam 1 malam, Fitri yang tidur di samping ibunya dibangunkan. Fitri, ambilin air, Fit. Ibu ingin minum. Iya, Bu. Fitri pun bergegas ke dapur. Namun, ketika di dapur, Fitri yang sedang membuat air teh hangat untuk sang ibu, dia terdiam. Fitri mendengar suara langkah kaki kuda. Kok ada kuda? Kuda dari mana? Pikir si Fitri. Fitri pun lantas membawa air teh menuju ke kamar sang ibu. Namun ketika gordeng dibuka, Fitri mau masuk ke dalam. Bu, ini tehnya. Loh, astagfirullahaladzim, Bapak! Teriak si Fitri. Fitri melihat ibunya Yuyun sedang meronta-ronta. Mulutnya menganga. Meronta. Ingin lepas dari cekan makhluk tinggi besar berwarna hitam yang tangannya penuh bulu mencekik leher Yuyun. Itu dilihat dengan jelas oleh Fitri, anak si Yuyun. Gelas sampai jatuh, pecah. Noeng bangun, lari ke dalam kamar. Khawatir melihat Fitri yang menangis sambil menutup mata, menjerit-jerit ketakutan. Noeng pun masuk ke dalam kamar sang istri. Namun yang terjadi, di depan Noeng, Yuyun dengan mata yang masih melotot, mulut menganga, sudah tidak lagi bernyawa. Dan ketika Noeng menangis sambil mengusap mata istrinya, seketika itu juga Noeng mendengar suara langkah kuda berlari menjauh dari balik dinding kamar istrinya. Malam itu, orang-orang gempar semua berdatangan, termasuk Cici. Cici pun mendengar cerita Fitri yang sudah seperti anaknya sendiri, mengatakan kalau Fitri melihat Yuyun dicekik setan. Malam itu, di akhir bulan Mei, Yuyun, juru kunci pesugihan, keramat Cilulumpang dan keramat benda, akhirnya meregang nyawa di setan yang selama bertahun-tahun dia puja. Nah, itulah kisah tentang juru kunci pesugihan, seorang perempuan yang bernama Yuyun, mati meregang nyawa di setan yang selama berpuluh-puluh tahun dia puja. Dan berakhir pula lah 7 generasi juru kunci 2 keramat itu. Karena semenjak Yuyun meninggal di bulan Mei kemarin, menurut kabar dari Teh Cici, tak ada satupun dari keluarga Yuyun yang mau meneruskan menjadi juru kunci di kedua tempat keramat itu.